Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat buku dengan cepat menggunakan aplikasi Designer. Ini adalah website dari Designer. Ini buku-buku yang telah saya buat menggunakan aplikasi tersebut dengan memanfaatkan Word Genie. Word Genie ini adalah suatu alat yang bisa membuat buku kita dengan cepat dan memberikan outline serta penjelasan lengkap di buku tersebut. Pertama, kita akan memilih apa yang menjadi topik kita. Misalnya saya memilih Wars That Shaped Our History. Perang-perang yang membentuk sejarah kita. Ada banyak pilihan bahasa, namun pilihan bahasanya adalah bahasa-bahasa utama di Eropa. Belum ada bahasa Asia bagi bahasa Indonesia. Kita tekan next. Jangan berpikir sebentar, kemudian berikutnya disajikan sub-niche-nya, berarti semacam subtopiknya. Ada banyak di sana, kita bisa lihat mulai dari Wars That Shaped Our History, The Impact of the Napoleonic, Role of American Civil War, Influence World War I, dan seterusnya. Kita bisa mengklik semuanya agar nanti menjadi subtopik dalam buku kita. Jika kita tidak setuju atau kurang pas, maka kita bisa menekan regenerate untuk ditampilkan pilihan lain. Lalu kita tekan next. Ini adalah langkah keempat dari proses siapa yang akan menjadi audiens pembaca dari buku ini. Saya tulis di sana adalah para komandan-komandan militer, para politikus, dan para siswa. Lalu saya tekan next. Berpikir sebentar. Nah, kemudian memilih judulnya. Ini adalah langkah kelima, kita akan memilih judul. Judulnya bagus-bagus, ya. Saya memilih judul yang pertama saja nanti. Di sini yang lain judulnya masih spesifik mengarah kepada satu persatu perang, tapi kalau yang bagian atas itu hampir semuanya dibahas ya. Saya setelah melihat masing-masing judul, maka saya putuskan saya akan memilih satu saja. Kalau kurang setuju juga kita tetap bisa menekan regenerate ya. Lalu akan diberi judul yang baru. Nah, ini judulnya ya. Kita bisa baca lagi satu persatu, lalu saya pilih judul yang pertama saja. Setelah itu kita tekan tombol next. Nah, di sini muncul pilihan tone for your book. Apakah informatif, encouraging, constructive, professional, ya. Kita bisa pilih professional atau enthusiast, humorous, educational. Saya pilih yang profesional. Dan ini adalah yang non-fiksi, berarti bukan semacam cerita saja, tapi sesuatu yang non-fiksi dengan education ya. Tekan next. Mesin berpikir sebentar. Kemudian kita disajikan dengan bab dan subbabnya sekaligus ya. Di sini disebutkan bahwa Word Genie ini menggunakan AI sehingga kita juga harus membaca secara lengkap tulisan yang kita buat ya. Ini mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, bab 9, dan kemudian bab 10. Di setiap bab ini ada 3 subbabnya ya, dan yang terakhir Peloponnesian War. Next. Nah, sekarang Word Genie sedang membuat isi dari tulisan. Ini sangat cepat pembuatannya, ya, tidak lebih dari 5 menit. Saya bahkan ini membuatnya pada saat perjalanan di kereta api, jadi sangat fleksibel ya. Kita dimanapun juga bisa membuat buku. Kebetulan saya penyuka sejarah, jadi banyak hal yang ditampilkan di Word Genie ini, tulisan ini hal-hal yang cukup familiar. Dan ketika saya baca, ya saya merasa bahwa oh ya ini sesuai dengan apa yang saya pernah pelajari sebelum-sebelumnya juga. Dan setiap chapter ini terdiri dari 3
chapter dan masing-masing subchapter juga terdiri dari 5 sampai 6 paragraf. Cukup banyak dan total halamannya pun nanti bisa berkisar di atas 100 halaman ya, tergantung dari ukuran tulisan tentunya. Dan ini adalah satu teknologi artificial intelligence yang membantu kita untuk menulis dengan cepat dengan menggunakan aplikasi designer. Saya telah menggunakan aplikasi ini selama sekitar 3 tahun sampai saat ini, dan kita cukup membelinya satu kali, tidak perlu membayar bulanan ya. Ini um, memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mempercepat proses penulisan, bahkan membantu kita nantinya tidak hanya menampilkan isi dari buku, tapi juga sekaligus uh, cover ya dan daftar isinya. Semuanya hanya dalam waktu yang sangat singkat ya. Saya rasa kurang dari 10 menit semua prosesnya ya. Dan itu luar biasa, padahal di masa lalu kita ingin menulis buku itu demikian sulitnya ya. Dan ketika saya baca isi dari buku yang dibuat oleh aplikasi ini juga sangat berkelas isinya ya, sangat membantu dalam kita memahami berbagai macam permasalahan atau yang ingin kita ketahui. Ini suatu teknologi yang luar biasa untuk membuat kita bisa menulis buku dengan menggunakan aplikasi designer. Desainernya ada 2 R di belakangnya ya. Silakan nanti bisa dicoba. Ini sekarang sudah masuk ke chapter 9. Nah, chapter 9 sudah selesai, lalu nanti akan masuk ke chapter 10. Sangat cepat sekali, ini saya menggunakan kecepatan normal dari proses pembuatan, tidak saya gunakan percepatan ya. Ini apa adanya, dan bahkan ini seperti saya katakan tadi, saya buatnya pada saat sedang berada di dalam kereta api perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Jadi akses internetnya juga sangat bagus menggunakan wifi-nya PT KAI di dalam kereta sambil kecepatan 120 km per jam ini ya. Jadi sangat mengagumkan kemajuan teknologi saat ini. Ya, kelihatan ini sudah selesai sampai seluruh chapter dengan subchapternya telah terisi ya. Lalu berikutnya kita cek kelengkapannya ya, chapter 11, kemudian chapter 10, lalu chapter 9, chapter 8, 7, ya, chapter 7, kemudian chapter 6, chapter 5, chapter 4, chapter 3, chapter 2, dan chapter 1. Ya. Ini sangat bagus, lalu kita pilih template. Template bukunya, ya. Nanti akan disajikan berbagai template buku, cover, maupun formasi tulisan di dalam buku tersebut. Ada banyak gambar di sini, ya. Saya akan memilih salah satu dari template ini, nanti bisa dirubah, ya, untuk gambarnya. Kita bisa memilih gambar lain yang bisa sesuai dengan isi dari tulisan kita. Cukup banyak di sini pilihannya ya. Kita bisa memilih yang sesuai dengan kita, dan ini mungkin yang salah satu yang saya rasa cukup abstrak gitu ya. Setelah kita pilih, maka kita bisa menggunakan template ini. Untuk waktu untuk mendownloadnya. Dan di sini juga ada pilihan 2, yaitu ditampilkan dalam bentuk di web ya, maupun dalam bentuk PDF. Kita bisa memilih yang mana, tapi biasanya saya menggunakan yang PDF untuk saya melihat bagaimana hasilnya. Nah, ini adalah tampilan dari covernya ya. Nantinya seperti itu. Kita bisa mengeceknya di dalam bentuk PDF. Ya, bukunya akan seperti ini nantinya. Ada di atas author name, ini juga tabel daftar isinya, dan ini adalah back cover.
Jadi kita sudah punya gambaran seperti apa nanti tampilan dari bukunya. Setelah itu kita klik yes, ya, next, sudah proses, loading, dan nanti kita akan melihat bahwa covernya sama seperti yang tadi kita pilih, tapi author name-nya secara otomatis sudah menggunakan nama kita. Karena saya sudah memiliki aplikasi ini, jadi nama saya sudah secara otomatis akan muncul di cover. Nah, ini adalah tampilannya ya. Nah, itu adalah nama saya, kemudian ini masih ada template-nya, kita bisa hapus, kita hilangkan, atau kita ganti tulisannya. Saya akan mengganti dengan tulisan lain ya. Saya akan buat tulisan wars and battles, perang, perang dan pertempuran. Kalau perang itu yang waktunya lama, tapi kalau pertempuran itu relatif waktunya singkat gitu. Ini juga bisa diedit, kita tempatkan posisinya ya di atas misalnya, kita bisa menaruh dengan menekan yang di sudut kiri atas. Kita juga bisa mengedit hurufnya, berbagai jenis huruf, ya font. Nah, ini kita tarik ke atas, sangat mudah mengeditnya. Nanti bisa kita letakkan sesuai dengan estetika. Lalu saya akan melihat isinya, ya, secara otomatis sudah tertata dengan sangat baik. Ya, ini menunjukkan bahwa teknologi artificial intelligence ini sangat membantu kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya editing. Ya, nanti kita bisa juga mengeditnya secara manual, kita lakukan editing, baik itu mengganti kata, mengganti huruf, menambahkan gambar, ya, dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan editing. Penting kita harus meyakinkan bahwa jumlah halamannya lengkap. Juga untuk nomor halaman itu bisa dimasukkan di dalam buku ini. Nah, kita harus meyakinkan bahwa semua chapter sudah masuk sampai chapter 11. Ya. Dan ini adalah untuk back covernya. Setelah itu, setelah kita yakin bahwa semua bagian dari buku ini sudah tertuang di dalam halaman-halaman buku, maka kita bisa melanjutkan dengan menekan save, kemudian kita publish ya. Beberapa pilihan publish, apakah menggunakan Adobe Reader atau Kindle. Kebetulan saya membaca menggunakan Kindle, jadi saya pilih yang Kindle. Tapi di Kindle tidak bisa ada untuk footnote ya, jadi dihilangkan di Kindle. Nah, proses loading sebentar, lalu selesai ya. Jadi sudah siap ini untuk dikirim ke Kindle. Ya. Nah, ini sudah muncul, bahwa sudah di-download. Ini akan ada di Kindle nanti. Ya, kita bisa lihat tampilannya seperti apa di Kindle. Tinggal kita kirim menggunakan email ke akun Kindle kita. Ya. Jadi kita bisa membaca buku ini dari Kindle kita sendiri. Ya. Setelah itu kita akan membuat untuk semacam promosinya, mock-up dari judulnya. Ini harga aslinya ya cukup mahal, namun dengan menggunakan link yang saya kirim nanti, harganya akan jadi jauh lebih murah. Nah, ini kita sudah kembali lagi ke tadi pemilihan template. Ya. Bukunya sudah jadi. Nah, ini bukunya. Ya, bukunya sudah jadi. Kemudian saya akan membuat mock-up dari cover buku yang 3 dimensi, sehingga bisa menarik pembaca. Untuk kalau misalnya kita akan menjualnya dengan menampilkan mock-up-nya, ya seperti ini. Dan kita bisa save this image sehingga nanti bisa digunakan untuk mempromosikan tulisan kita. Ya, ini bisa kita lihat sudah jadi. Nah, ini bukunya ya. Ketika ditampilkan di Kindle, ya ini tampilannya di Kindle tidak ada footnote, headnote.
Jadi sangat enak dibaca. Terima kasih telah menyaksikan dan silakan untuk menggunakan aplikasi Designer dengan mengklik link yang saya kirim di deskripsi. Semoga bermanfaat. Nah, ini sedang saya coba kirim ke Kindle, ya, alamat akun Kindle saya. Nah, itu Kindle. Subjeknya adalah judul dari buku itu. Kemudian kita tempel atau attachment. Dan setelah itu kita kirim. Ya. Kita pilih bukunya. Bukunya. Pilih. Dan setelah itu kita send. Nanti kita tinggal synchronize di Kindle untuk membacanya. Jadi ini manfaatnya tidak hanya bisa kita baca sendiri juga, melainkan bisa kita jual juga di berbagai tempat. Terima kasih telah menyaksikan.